Pemerintah resmi menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Namun kenaikan tersebut tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok. Meski hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Di tengah pro kontra masyarakat terkait kenaikan PPN sebesar 12%, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Menanggapi keputusan Presiden Prabowo menaikkan PPN 12% untuk barang dan jasa mewah, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam memikirkan bagaimana dampak sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Keputusan Prabowo untuk menaikkan PPN 12% hanya pada barang mewah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga memikirkan bagaimana agar dampak sosial, politik, ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan ini tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Itulah sebabnya ternyata sebelum keputusan ini diambil dan ditetapkan, pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat. Kebijakan ini diperkirakan akan mempengaruhi harga sejumlah barang dan jasa, khususnya barang mewah. Adapun jenis barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% antara lain, barang mewah, 1. Barang makanan premium, berupa beras premium, daging premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon. 2. Barang elektronik premium, TV layar besar, lemari es multipintu. 3. Kendaraan mewah, mobil sport, mobil besar. 4. Properti mewah, rumah dan apartemen mewah. Sementara jasa mewah meliputi jasa pendidikan premium, seperti sekolah internasional, jasa pelayanan kesehatan media premium, seperti layanan kesehatan kelas atas. Meski hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Sebab jika konsumsi barang mewah menurun, maka akan mempengaruhi rantai pasokan industri, termasuk pekerja dan jasa pendukungnya. Nah, ini akan terjadi sedikit penurunan ya karena harga meningkat. Misalnya beberapa di sektor properti ataupun mungkin di produk-produk lain gitu ya. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait ya. Terutama misalnya industri misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan yang saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Intinya ya ada sedikit ya mungkin inflasi pada kelompok tertentu sebagai kenaikan PPN tadi ya. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah, diantaranya bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulannya,
PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara itu, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif khusus kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Pekerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPh. Ada skema pembiayaan industri padat karya. Misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah. Adapun pemerintah menargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah, PPNBM impor 5,8 triliun rupiah, dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah. Kenaikan PPN 12% dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan diharapkan dapat menciptakan keadilan karena hanya menargetkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun pemerintah perlu memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat luas dan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.